Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak hebat? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa. Silakan siapkan alat tulis kalian dan simak video berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang kenampakan alam di tema 3. Kenampakan alam ini meliputi dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan karakteristik kenampakan alam di pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi beserta pemanfaatannya. Apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah hasil peristiwa alam yang berada di permukaan bumi. Nah, kenampakan alam juga disebut bentang alam. Kenampakan alam ini dibagi menjadi 2, yaitu kenampakan alam daratan dan kenampakan alam lautan atau perairan. Yang akan kita bahas hari ini yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan pesisir pantai. Yang pertama, pesisir pantai. Pantai adalah daratan yang berbatasan langsung dengan lautan. Banyak ya anak-anak contoh pantai di Indonesia, seperti Pantai Parangtritis di Yogyakarta, Pantai Pangandaran di Jawa Barat, di sini ada Pantai Ancol, dan lain sebagainya. Manfaat daerah pantai. Manfaat daerah pantai yang pertama yaitu tempat budidaya ikan-ikan laut dan rumput laut. Nah, di sini ada berbagai macam sumber daya alam yang dapat kita temukan, seperti ikan laut, rumput laut, air laut, sinar matahari, dan tempat pantai ini bisa dijadikan sebagai sumber pekerjaan bagi nelayan untuk menangkap ikan. Kemudian, manfaat pantai yang kedua yaitu sebagai objek wisata. Siapa nih di antara kalian yang pernah berlibur ke pantai? Indah sekali, bukan? Anak-anak, manfaat daerah pantai yang ketiga yaitu tambak garam. Nah, jadi semakin berlimpah ya sumber daya alam yang ada di pantai, yaitu salah satunya tambak garam. Manfaat yang keempat yaitu perkebunan kelapa. Siapa nih yang pernah pergi ke pantai dan kalian biasanya banyak melihat pohon kelapa? Segar sekali bukan? Ini juga menambah kekayaan sumber daya alam yang ada di pantai. Manfaat yang kelima, daerah pantai ini digunakan sebagai tempat berhentinya kapal laut atau pelabuhan. Manfaat yang keenam, pantai ini digunakan sebagai tempat pemukiman atau perumahan bagi para nelayan. Kenampakan alam berikutnya yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah daratan yang memiliki ketinggian 200 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, biasanya dataran tinggi ini cocok untuk lahan pertanian karena memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur. Contoh kabupaten dan kota yang terletak di kawasan dataran tinggi yaitu Kabupaten Sukabumi yang berada di Jawa Barat dan Kabupaten Poso di Sulawesi Tengah. Selain itu, di Jawa Tengah juga ada, yaitu Kabupaten Dieng. Sekarang kita akan membahas manfaat dataran tinggi. Nah, manfaat dataran tinggi yang pertama yaitu bisa dijadikan sebagai lahan pertanian sayuran. Karena tanah di dataran tinggi itu subur dan udaranya sejuk. Otomatis sayur mayur akan tumbuh subur di daerah dataran tinggi. Manfaat yang kedua, dataran tinggi ini cocok dijadikan sebagai lahan peternakan sapi dan penghasil susu.
Manfaat dataran tinggi yang ketiga yaitu dataran tinggi cocok dijadikan sebagai lahan perkebunan teh. Nah, kalau kalian pernah ke Puncak Bogor, di situ akan banyak perkebunan teh karena teh tumbuh subur di dataran tinggi. Nah, anak-anak, ternyata di dataran tinggi juga kaya akan sumber daya alamnya, seperti ada teh, sayur mayur, susu sapi, dan sebagainya. Kemudian, manfaat dataran tinggi yang keempat yaitu bisa dijadikan sebagai area pemukiman atau perumahan penduduk. Manfaat dataran tinggi yang kelima bisa dijadikan sebagai tempat istirahat dan rekreasi. Selanjutnya, kita akan membahas dataran rendah. Dataran rendah adalah daratan luas yang memiliki ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Pada peta, biasanya dataran rendah ditunjukkan dengan warna hijau. Ketinggian dataran rendah ini cenderung sama, sehingga memudahkan manusia untuk beraktivitas. Oleh karena itu, manusia cenderung beraktivitas di kawasan dataran rendah. Manfaat dataran rendah. Manfaat dataran rendah yang pertama yaitu cocok dijadikan lahan pertanian padi, jagung, kacang panjang, dan mangga. Selanjutnya, manfaat yang kedua yaitu dataran rendah juga cocok dijadikan sebagai lahan perkebunan, seperti perkebunan tebu, karet, dan kelapa sawit. Manfaat dataran rendah yang ketiga yaitu bisa dijadikan sebagai lahan peternakan unggas, mamalia, dan ikan. Wah, ternyata di dataran rendah ini juga terdapat kekayaan sumber daya alam seperti padi, jagung, tebu, kelapa sawit, unggas, mamalia, serta ikan. Manfaat yang keempat, dataran rendah ini juga cocok dijadikan sebagai area perindustrian. Nah, anak-anak, biasanya area perindustrian dibangun di tanah yang tidak begitu subur. Manfaat yang kelima yaitu dataran rendah juga bisa dijadikan sebagai area pemukiman dan perumahan penduduk. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa keberagaman kenampakan alam ini bisa membuat beragamnya sumber daya alam, beragamnya jenis pekerjaan manusia. Setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda dan pekerjaan yang berbeda. Hal tersebut akan menjadikan kekayaan alam bagi kita. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu ajarkan bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, jangan lupa dikerjakan tugasnya.